Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para Menko yang saya hormati, para menteri, wakil menteri, para gubernur, bupati, wali kota, seluruh unsur forum Forkopimda, TNI Polri, teman-teman DPRD, KPU, Bawaslu, semua yang saya hormati. Bisa ditayangkan slide halaman 14. Halaman 14. Bapak-bapak yang saya hormati, saya mengulangi apa yang disampaikan Bapak Presiden atau arahan Bapak Presiden tadi. Kita semua ini satu tim. Seperti tim yang dipimpin Pak Erik yang namanya PSSI. Jadi kita satu kesatuan, Pak. Oleh karena itu kerjasama kata kuncinya. Kalau ada satu kesebelasan itu yang gol bunuh diri, maka kita tidak kemana-mana. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah kerjasama karena kita satu tim Merah Putih, tim NKRI, menuju suasembada pangan dan Indonesia maju pada 2045. Boleh tepuk tangannya? Halaman 2. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya harus suasembada pangan. Selambat-lambatnya 2028. Tadi yang slide pertama itu yang saya sampaikan, apakah bisa tercapai atau tidak, suasembada pangan tahun 2028 terpulang kepada kerjasama. Tidak mungkin Menko Pangan, Menteri Pertanian bisa sendiri. Suasembada pangan banyak pihak, semua pihak terkait Bapak Ibu. Irigasi Menteri PU. Lahan Menteri Kehutanan, ada nggak Menteri Kehutanan di sini? AMDAL Menteri Lingkungan. Kurang pupuk, kemarin para bupati banyak kontak, pupuk kurang, itu tentu badan usaha milik negara di Pusri. Kalau bibit unggul, maka yang melakukan penelitian namanya BRIN, Pak. Kalau bibirnya tidak melakukan penelitian bibit unggul, maka kita tidak punya. Gitu. Yang punya wilayah, bupati, gubernur, kepala daerah. Yang punya bawah lagi namanya kepala desa. Jadi untuk mencapai suasembada, terpulang tergantung kepada kita semuanya. Oleh karena itu, Menko Pangan dibentuk oleh Bapak Presiden. Tugas utamanya tentu agar kita bisa suasembada pangan. Bukan hanya beras Bapak-Bapak, tapi pangan. Artinya ada beras, ada jagung dan lainnya. Gula dan seterusnya. Kemenko Bidang Pangan mengkoordinasi langsung Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kelautan Perikanan, tadi Pak ada tuh, ada Pak Wahyu. Tepuk tangan dulu untuk Menteri Kelautan yang dari pagi aktif terus. Menteri Lingkungan Hidup ada tadi saya lihat, Menteri Lingkungan Hidup. Ya, gitu. Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, instansi lain yang dianggap perlu terkait. Seperti Bulog, Badan Karantina, Badan Usaha Bidang Pangan lainnya. Juga terkait erat Menteri Desa dan Kementerian Perdagangan. Tantangan dalam penyediaan sumber pangan 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektar Pak, 10 tahun terakhir. Alih fungsi lahan. Oleh karena itu kalau kita mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian sulit. Tapi kita punya masa depan, masa kini dan masa depan. Di mana yang tadi disampaikan Bapak Presiden, Papua Pak.
Merauke, Papua, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan. Sementara Jawa dan Sumatera yang ada adalah optimalisasi. Aspek distribusi karena kita kepulauan, meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, sumber daya manusia yang di sektor pertanian mengalami aging, anak-anak muda nggak mau lagi Pak, banyak yang tidak mau terjun di sektor pertanian, terutama tanaman padi. Gejolak harga pangan dunia, bencana alam. Oleh karena itu ada beberapa fokus strategi yang mesti kita lakukan, pengembangan inovasi teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi, dukungan pemerintah daerah, pengawasan pengendalian harga pangan, makanan bergizi gratis. Saya terima kasih sekali kepada Pak Mendagri dan Wamendagri, Pak Tito, yang telah membuat acara ini karena sangat penting. Dan saya tahu persis karena saya mengikuti Menteri Dalam Negeri secara konsisten. Setiap minggu hampir 10 tahun memonitor mengenai fluktuasi harga pangan kita. Tepuk tangan tuh untuk Pak Tito, di mana beliau? 10 tahun tiap minggu Pak. Rutin beliau pimpin. Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Mendagri sangat baik. Setiap minggu, hari Senin mulai jam 8 pagi, melibatkan seluruh bupati, gubernur, Kapolres, Kapolda, memonitor fluktuasi harga pangan. Ini perlu terus kita lanjutkan, Pak. Tentu komitmen pemerintah pusat terus bekerja dengan daerah, bekerjasama dan erat, menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan seterusnya. Saya ingin masuk ke lampiran, karena waktunya pendek, yang penting-penting saja, paparan terlalu banyak. Halaman lampiran 19. Ini perlu kerjasama yang erat karena tahun depan Bapak Ibu sudah ada Kepala Badan Gizi, ada gak di sini? Pak Danan, udah kembali beliau. Ada yang akan terus menerus anggarannya meningkat, tentu kerjasama dengan TNI dan Bupati semua pihak. Pada akhirnya yang menampung semua tadi swasembada pangan itu Badan Gizi Pak. Tahun depan ada 71 triliun yang setiap tahun akan terus meningkat. Slide 20, kita lihat di sini tadi saya menyampaikan swasembada pangan sangat terkait dengan kita semuanya. Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 saya ambil contoh 139,4 triliun yang tersebar di Kementerian Pertanian, ada 15 triliun untuk mencetak sawah baru dan optimalisasi sawah 80.000 hektar. Ada di Kementerian KKP 6,2 triliun, ada di Kementerian PU untuk irigasi 12,6 triliun, ada subsidi pupuk tahun lalu 19 triliun, tahun depan 44 triliun Pak Gubernur. Naik 2 kali lipat lebih. Oleh karena itu kalau produksi padi kita tahun 2024 30 juta sekian, dengan tambahan anggaran pupuk dari 19 menjadi 44 triliun, mestinya nanti kita akan lihat produksi padi harus ada kenaikan yang signifikan. Apalagi kalau ada cetak sawah baru, ada
optimalisasi sawah baru, dan lain-lain. Pupuk 44 triliun 156 miliar rupiah. Para bupati ada anggaran dak fisik 19 triliun lebih. Nanti kita akan monitor ini. Tadi Pak Presiden perintah. Ini dak fisik yang di pemerintah daerah apa kira-kira yang dilakukan. Nanti kita akan lihat rinciannya. Ada non fisik, ada dana desa. Dana desa tahun depan untuk ketahanan pangan 16 triliun 259 miliar rupiah. Belum di kementerian terkait lainnya. Lanjut, slide halaman, sudah berapa lama ya? Kadang-kadang nggak sadar Pak kalau bicara. Masih 4 menit? Oh masih bisa. Halaman 25. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada nilai tukar petani, tanaman pangan, Oktober 2024 110,86. Alhamdulillah lumayan bagus Pak. 5 tahun yang lalu kalau saya nggak salah 105, sekarang sudah 110. Hortikultura 108, hampir mirip. Tapi ini ada yang sangat menguntungkan Pak. Sangat menguntungkan, tanaman perkebunan rakyat. Inilah juga sektor yang akan menjadi prioritas kita. Perkebunan rakyat, apa itu contohnya? Kelapa. Para bupati, Pak Gubernur, tahun lalu ekspor kelapa kita tertinggi sepanjang sejarah. Biasanya 300 miliar, 500 miliar gitu. Kemarin 500 juta, 300 juta dolar. Tahun kemarin hampir 2 miliar dolar. Tahun kemarin, kelapa. Karena sekarang dunia mulai merubah minum susu bukan dari hewan Pak, tapi dari kelapa. Susu dari kelapa. Jadi kelapa kan sangat menguntungkan sekarang. Nah oleh karena itu nanti kalau para bupati di daerahnya punya unggulan kelapa-kelapa tertentu, ya kita bisa kembangkan, laporkan kepada kita akan kembangkan kelapa itu menjadi kelapa unggulan nasional. Kalau bisa yang 4 meter buahnya banyak, bukan yang 15 meter, ya, 4 tahun sudah panen. Nanti kita kembangkan, ya, dibagi ke daerah-daerah yang lain. Karena nilai tukar perkebunan itu tinggi sekali. Kalau orang berkebun punya 1 atau 2 hektar saja, maka dia sudah bisa menyolahkan anaknya ke Jawa. Dia sudah bisa pakai kendaraan bagus, dia sudah makanan bergizi cukup, dia sudah punya pendek kata sandang pangan. Karena nilai tukarnya 150 sekian. Sulawesi Pak terkenal keunggulannya akan coklat. Sulawesi Utara itu cengkeh terbaik di dunia. Itu ada di Sulawesi Utara. Coklat Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Ya, itu coklat Pak sekarang kita impornya banyak sekali. Impor. Dan harganya bagus, sangat bagus. Oleh karena itu daerah-daerah tertentu kita akan kembangkan coklat. Akan menjadi andalan ekspor. Dan ini semua petani rakyat. Beda tadi yang disampaikan Pak Presiden sawit. Sawit rata-rata apalagi kalau di Kalimantan rata-rata perkebunan besar. Begitu harga sawit naik biasanya tokenya yang untung banyak, rakyatnya biasa saja. Tapi yang saya sampaikan ini perkebunan rakyat. Di Sumatera Pak terkenal kopi. Kopi, kelapa, lada. Nah ini kalau bapak-bapak ingat dulu zaman Orde Baru, setiap hari kita dengar kopi Lampung, lada putih, selalu Pak, cabai rawit dan seterusnya. Di Jawa kita berharap bisa mengembangkan tanaman hortikultura seperti cabai, bawang dan lain-lain. Bapak-bapak tahu kita impor cabai kering itu 200.000 ton, kurang. Jadi kalau ini kita bisa penuhi, tadi Bapak Presiden mengatakan kita akan sangat menghemat anggaran kita. Oleh karena itu sekali lagi Bapak-bapak, kami berharap unggulan daerah masing-masing nanti kita koordinir yang akan menjadi, yang kita akan kembangkan menjadi unggulan. Apakah hortikultura, apakah coklat,
apakah kelapa, cengkeh, ya, kopi. Pak Gubernur, kita impor kopi banyak sekali Pak. Tahun ini impor kopi kita lebih banyak daripada ekspornya. Jadi kita defisit sebetulnya. Itu. Nah yang terakhir tinggal 1 menit, minta maaf. Slide yang terakhir, ini Bapak-Bapak. Ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Pada Januari dan Februari nanti, pasti kita akan sorted. Ya. Hasil panen akan jauh daripada kebutuhan Januari dan Februari. Ini saya minta betul menjadi perhatian kita, pemerintahan baru, jangan sampai Januari Februari terjadi gejolak harga pangan. Oleh karena itu kami minta masukan, Januari Februari nanti karena sorted hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan? Atau ada masukan lainnya? Kita berharap nanti Januari Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses Sumada Pangan 2028 adalah kerjasama kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami